Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Minggu, 6 April 2025. Allah Pembaharu Kehidupan. Kutipan dari kitab Yesaya bab 43 ayat 19b. Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sobat Katolikana, pada tanggal 4 Desember 2024, kantor berita Reuters memberitakan ada suatu lembaga penyandang dana investasi global yang telah membiayai proyek di negara Ethiopia. Proyek ini bertujuan untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Besarnya bantuan investasi dana ini tidak tanggung-tanggung, yaitu sebesar 500 juta US dollar yang dipergunakan untuk membantu memulihkan lahan terdegradasi, melindungi hutan, dan meningkatkan ketahanan pangan di negara yang secara geografis posisinya berada di tanduk daratan Afrika ini. Proyek ini memberikan berbagai solusi berbasis alam, yakni menyuburkan lahan di hutan dan persawahan, serta menjaga ketersediaan sumber daya alam lainnya, sehingga ke depannya akan memberdayakan program pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, dapat kita bayangkan negara Ethiopia yang semula penuh dengan keterbatasan dan kesulitan alamnya, sekarang memiliki salah satu teknologi canggih dalam mengatasi keterbatasan sumber daya alamnya. Salah satu teknologi tersebut adalah dengan pembangunan sistem panen air hujan untuk penyimpanan air saat musim kemarau tiba. Selain itu, juga diadakan teknologi irigasi hemat air, seperti irigasi tetes untuk ratusan ribu hektar tanah perkebunan dan sawah. Sobat Katolikana, kejadian tersebut nampaknya mirip dengan apa yang telah dilakukan Allah dalam sejarah keselamatan bangsa Israel, di mana Allah berjanji akan membawa pembaruan bagi umatnya, seperti membuat jalan di padang gurun yang melambangkan pemulihan dan kehidupan di tempat yang sebelumnya kering dan mati, sebagaimana termaktub pada ayat emas yang kita baca hari ini. Ayat ini merupakan bagian dari perikop yang berbicara tentang janji Allah untuk menebus dan memulihkan Israel. Secara kontekstual, bangsa Israel yang pada masa itu berada dalam pembuangan di Babel, dengan segala penderitaan yang mereka alami, mengalami pertolongan dari Allah melalui Nabi Yesaya. Allah menyampaikan penghiburan bahwa Dia akan membawa pembebasan yang lebih memerdekakan bangsa Israel untuk mengalami hidup yang lebih baru. Bahkan di situ diungkapkan bahwa kebijaksanaan dan tindakan Allah
lebih besar daripada peristiwa keluaran dari perbudakan di Mesir. Kuasa Allah sanggup membawa pembebasan, sama seperti yang Dia lakukan saat membelah Laut Merah bagi bangsa Israel di zaman Musa. Hal itu termaktub dalam kitab Keluaran bab 14. Dan kali ini Allah berjanji akan melakukan sesuatu yang lebih besar, yaitu membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Sobat Katolikana, sebuah pertanyaan reflektif bagi kita semua setelah menelaah sabda Tuhan di atas adalah, sudahkah saya memaknai dan mengakui bahwa Allah itu benar-benar adalah Allah pembebas? Sehingga sudah seyogyanya kita tidak perlu khawatir lagi, baik dalam situasi yang kurang nyaman ataupun dalam kesulitan hidup. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana semua agar kita jangan terlampau tenggelam pada pengalaman masa lalu, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Hendaknya kita semakin mengagumi sekaligus menjalankan perintah-Nya. Tuhan ingin kita bangkit dan bergerak untuk terus berjalan ke depan dan percaya pada rencana-Nya yang indah. Dengan demikian, suasana padang gurun yang kita alami melalui pergumulan hidup keseharian kita akan segera berubah menjadi jalan nan lebar dan terbuka, serta dialiri oleh air sungai yang jernih dan menyegarkan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Rahim, ajari kami untuk memahami dan mewujudkan apa yang sudah Kau perbuat bagi kami, yakni mewujudkan jalan di padang gurun dan aliran-aliran sungai di padang belantara, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.